khusus kasus Batam diduga ada rekayasa bukti oleh oknum penyidik. Dibilang luka ringan padahal ini luka parah. Ya, dan kedua, waktu ditemukan pun dalam keadaan pingsan dan dibopong ke puskesmas. Ya, kami nggak tahu apakah yang membopong itu juga dibawa, sehingga kalau begitu, kalau pelaku pembunuhan ini luka begitu sadis, siapa yang menganiaya? Kan nggak mungkin si cewek, bagaimana mungkin wanita melakukan ini? Ya, dan mereka juga hubungannya sangat intim. Itu yang kami mohon janji dari Komisi 3 untuk memanggil penyidik dan JPU di sini. Ya, untuk memanggil, kalau nggak sia-sia kedatangan kami ini. Demikian juga tidak ada bukti apapun yang melihat si Pandi ini, si pelaku ini membunuh. Tidak ada. Seperti biasa dengan permainan ahli psikolog segala macam. Ya, mirip-mirip kasus si gula sianida lah, nggak ada yang melihat, ya. Itu jadi benar-benar dugaan terjadi rekayasa BAP. Yang khusus Pandi itu lebih parah lagi, karena dari segi sebagai ahli hukum, kalau sudah ada diakui oleh semua pihak yang terlibat bahwa si Pandi ini bolak-balik nanya, itu harusnya menjadi acuan bahwa memang dia tidak tahu. Tapi tetap begitu saja langsung dihukum mati. Dituntut mati. Jadi kepada pimpinan Komisi 3 dan juga anggota yang terhormat, nggak ada artinya kedatangan kami ini kalau hanya sekedar dengar pendapat. Tolong dulu dipanggil penyidiknya ini dan JPU-nya, dan bila perlu tim dari kedua belah pihak hadir biar objektif. Sebab kalau kita biarkan terus-menerus begini, kasihan ini orang-orang miskin. Terima kasih Pak Ketua. Ya, teman-teman wartawan, ini akan ada foto-foto yang agak sensitif. Boleh disaksikan, tapi tolong jangan ditayangkan di media teman-teman ya, foto-foto ini ya. Jangan ditayangkan live, nanti silakan redaksi masing-masing menilainya ya. Karena kita perlu tahu teman-teman ini luka-lukanya kayak gimana, mau ringan atau luka berat, kan kita mau lihat fotonya. Kalau dari itu nggak bisa lihat. Coba yang ini aja ya, fotonya siapa namanya, Radit, siapa Radit ya. Coba. Di mana nih ya? Coba Ibu. Oh ya, Iya. biar. Ya, ini untuk pertama kalinya waktu Radit ditemukan. Oh, oke. Iya. Oke, lanjut. Dan kurang lebih 100 meter dari lokasi ini, di situ juga ditemukan Korban. Maaf, saya luruskan sedikit, saya luruskan dikit. Foto itu di samping hotel Sunshine Creek. Setelah dibawa, kan ini ditemukan agak jauh dari hotel, mereka dibopong saat itu ke hotel itu yang ini. Ini kan di samping hotel itu ada kursi itu. Oke. Ya. Terus. Lanjut ya. Setelah dibopong. Ini pingsan ya dia, Pak? Ini dibawa di puskesmas Lipa saat itu. Pimpinan, bisa tanya sedikit ya? mungkin seorang wanita melakukan ini. Silakan. Ya, silakan, Pak. Tolong dikembalikan ke foto yang kedua. Nah, itu kan ada tanda luka di belakang itu ya. Tahu itu artinya luka karena apa itu? Kalau informasi kalian kami bahwa itu dipukul menggunakan yang saya ceritakan tadi, menggunakan bambu tadi. Bambu. Oke. Terus lanjut. Oh, ini ya. Dan ini semua di lokasi TKP. Kalau dia pelaku udah kabur loh. Dan dia ditemukan dalam keadaan pingsan oleh pamanku setempat. Oke, lanjut. Lagi. Tuh dia tuh. Mana mungkin seorang wanita yang sudah meninggal melakukan sehancur ini penganiayaan terhadap yang dituduh pelaku pembunuhan. Coba lihat begini. Mana mungkin seorang wanita itu hancur semua
kemudian polisi sama sekali, penyidik di luar nalar hukum sama sekali. Ini diabaikan. Oke, lagi masih ada. Oke. Hancur badannya. Jadi kalau Komisi 3 panggil penyidik dan jaksa di sini, mau kemana negara ini, hukum kita ini? Udah masih ada lagi gambar lagi fotonya? Yang lain lagi? Jangan ditayangkan ini. Tidak jauh dari lokasi ditemukan Udah jangan. Kalau yang perempuan jangan, kan ada aurat ya. tulang pipi dari si Radit ini retak semua ya. Tulang pipi retak. Sampai dioperasi gara-gara retak. Intinya bahwa memang ada pelaku pembunuhan yang tidak berusaha Iya. dicari oleh penyidik. Oke, udah ya. Cukup ya, teman-teman ya. Apa? Fotonya cukup ya? Udah semua. Oke. Rekan-rekan ini pendalaman ya. Langsung mungkin ke ini dulu. Gus Pala, silakan. Waktu kita nanti sampai jam 1 ya paling lama ya, teman-teman ya. Lanjut ke yang 2? Iya, yang kedua. Oke. Ya, sudah hadir di sini Ibu Nirwana, ibu dari Sipandi ABK kapal dan suaminya dan juga tim kuasa hukum dari Batam. Inti kasusnya adalah bahwa si anak ibu ini kebetulan D4 pendidikan kapal. Jadi memang profesinya begitu. Lulusan Universitas D4 bidang mesin ya. Oke. Dia melamar ke suatu agen, dia melamar resmi ke suatu agen dan akhirnya diterima. Dan si agen ini mengatakan bahwa nanti kaptennya si ini, tapi si anaknya ini tidak pernah ketemu kaptennya. Tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Barulah berangkatlah mereka karena katanya kan ini kan kapal ini di Thailand. Berangkatlah si Pandi ini ke rumah si kapten tanggal 1 Mei. Itulah pertama kali dia kenal sama kapten, diantar oleh ibu ini. Ya, di depan rumah dada-dadaan berangkat ke Thailand dan karena kapalnya katanya belum siap 10 hari penuh diinapkan di hotel. Mulailah kapalnya itu mereka memasuki kapal tanggal 14. Menurut kontrak harusnya kapalnya North Star namanya. Tahu-tahu dibawa speedboat dibawa ke kapal Sea Dragon. Ya. Jadi dari lamaran sama kapalnya berbeda, ya. Baru mereka berangkat, dibawalah si Pandi ini ke tengah laut, naiklah ke kapal ini, kemudian mutar. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Mei, datanglah kapal nelayan, ya, kapal nelayan yang membongkar 67 kardus. Karena memang orang tidak banyak, oleh si kapten diperintahkan semua awak kapal untuk estafet memasukkan. Dan si anak ibu ini bolak-balik nanya, ini apa? Dan itu diakui oleh si kapten. Kebetulan kaptennya juga orang Batak, marga Sirait, wakil kaptennya juga orang Batak, marga Tambunan. Si kapten ini ngaku bahwa itu adalah uang dan emas. Itu pengakuannya. Ya. Ini kapal harusnya berangkat dari Thailand menuju Filipina. Tapi lewat dari perairan Indonesia di Tanjung Karimun ketangkap sama BNN sama bea cukai. Disitulah duka cita itu mulai. Dan di persidangan si kapten juga mengakui bahwa memang si anak ini nanya berkali-kali ini apa isinya. Oke. Dan yang menjadi masalah adalah kok bisa dituntut hukuman mati karena tidak ada bukti sama sekali bahwa dia tahu isinya itu. Dia baru melamar, baru 3 hari naik kapal sebagai pengangguran masuk kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini yang perlu mungkin nanti ditanyakan Komisi 3 kepada penyidiknya dan jaksanya. Kalau seorang kapten kapal berangkat ke Thailand untuk narkoba 2 ton yang katanya harganya 4 triliun. Mungkin enggak si pemilik narkoba tidak kenal si kapten ini? Mungkin enggak dia percayakan 4 triliun kepada orang yang baru dia kenal? Itu yang kita bilang logikanya tidak ada, tapi tiba-tiba dituntut sekarang
hukuman mati. Itu inti kasusnya. Sama juga tidak ada bukti sama sekali yang mengatakan bahwa si Pandi tahu, karena memang dia hanya bekerja di kapal itu dan baru 3 hari naik kapal